Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam wa azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara, melanjutkan pembahasan kitab Al-Jannatu wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema penduduk surga yang menertawakan penduduk neraka. Nah, ikhwatai Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021 823 6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal masykur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita bacakan dari kitab Al-Jannatu wan-Nar. Ikhwah azallah wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan bidadari surga, ya, terkait dengan bidadari surga, bagaimana karakter mereka, juga kita sudah bahas nyanyian mereka dan seterusnya secara rinci. Untuk kesempatan pagi ini kita akan bahas terkait dengan penduduk surga yang mentertawakan penduduk neraka. Penduduk surga yang mentertawakan atau mentertawai penduduk neraka. Apa permasalahannya? Apa pembahasan masalah ini, ikhwah? Mengapa sampai seperti itu? Ya, dhahku ahlil jannati mina ahlin nar. Penduduk surga mentertawai penduduk neraka. Ba'da ayyudkhilallahu ahlal jannatil jannata, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan penduduk surga ke dalam surga, yunaduna khusumahum minal kuffar ahlin nar, maka penduduk surga tersebut memanggil orang-orang, memanggil musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir yang sudah menempati neraka. Yang sudah menempati neraka. Berarti ikhwah, penduduk surga sudah masuk surga,
penduduk neraka sudah masuk neraka. Nah, di saat itulah penduduk surga memanggil musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir yang sudah menempati neraka, yang pada saat itu sudah berada di neraka. Mubakkitina wa mu'annibin, mereka itu mencela dan sedang menegur mereka. Sebenarnya kalau mubakkitin ini apa namanya? Mencela tapi dengan bukti yang nyata, ya, dengan bukti yang nyata. Misalnya gini ikhwah, misalnya seorang dilarang orang tuanya, misalnya dilarang orang tuanya untuk keluar malam karena banyak begal, misalnya nih, karena banyak begal. Kemudian tapi si anak tetap bersikukuh untuk keluar rumah. Ternyata terjadilah apa yang dikhawatirkan. Ya, terjadilah apa yang dikhawatirkan. Ketika orang tuanya bertemu dengan si anak tadi, yang sudah diingatkan dari awal, tapi tetap bersikukuh untuk pergi keluar, ternyata terjadi. Ada begal yang menghadangnya. Mungkin dia terluka, atau terluka parah, atau sepeda motornya dirampas. Apa kata orang tua? Loh, kan sudah bapak katakan jangan keluar karena bajak begal. Itu namanya mubakkitin. Ya, itu yang disebut dengan mubakkitin. Mengingatkan kembali akan teguran-teguran yang lalu. Ya, mengingatkan kembali akan nasihat-nasihat yang sudah diberikan tapi tetap dilanggar. Dan itu arti mubakkitin sebenarnya. Arti mencela tapi sudah menunjukkan, sudah setelah orang yang diingatkan tuh langsung mengalami peristiwa yang sudah diingatkan dari sebelumnya. Itu yang disebut dengan mubakkitin. Wa mu'annibin, yang mencela dan mencerca mereka. Dalam surah Al-A'raf ayat 44, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nada ashabul jannati ashaban nar." Dan penduduk surga memanggil penduduk neraka. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Penduduk surga memanggil penduduk neraka. Ikhwah, ingat, ashab di sini artinya penduduk, bukan sahabat. Ya, ada sebagian orang mengatakan ada sahabat yang masuk neraka dan ada sahabat yang masuk surga. Apa dalilnya? Wa nada ashabul jannah. Dan sahabat-sahabat yang masuk surga memanggil sahabat-sahabat ashaban nar, dan sahabat-sahabat memanggil sahabat-sahabat yang masuk dalam neraka. Ikhwah, bukan itu artinya. Itu keliru menterjemahnya, ya, dan keliru dalam tafsirnya. Di sini wanada ashabul jannati ashaban nar, dan penduduk surga memanggil penduduk neraka. Apa isi panggilannya? Angqad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqo. Kami sudah mendapatkan apa yang pernah dijanjikan Tuhan kami kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Sekarang, apakah janji-janji Tuhan yang kalian sembah dahulu juga sudah kalian dapati? Demikian ikhwah. Ini sebenarnya pertanyaan, tapi mengolok sebenarnya. Ya, mengolok. Ya, karena dari awal orang-orang mukmin tahu bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu sama sekali tidak akan bisa memberi manfaat dan sama sekali tidak akan memberi mudarat. Tuhan yang mereka sembah, apakah berupa manusia, apakah berupa bintang, bulan, matahari, malaikat, ataupun benda-benda mati atau jin yang mereka sembah, sama sekali tidak akan ada manfaatnya sedikit pun bagi mereka di akhirat. Tidak akan bisa menolong, bahkan tidak sedikit pun tidak bisa mengurangi azab yang telah Allah berikan kepada mereka. Tidak bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Makanya ikhwah, ya, dan orang mukmin sudah yakin itu. Sebelum mereka meninggal dunia, sebelum mereka dibangkitkan di hari akhirat, di dunia saja mereka sudah meyakini bahwasanya Tuhan yang mereka sembah takkan mampu menyelamatkan mereka dari api neraka. Makanya ketika mereka bertanya dengan memberikan pernyataan terlebih dahulu, inna qad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqo. Kami sudah dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami.
ma wa'adana rabbuna haqqo. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah kalian sudah dapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian yang kalian sembah waktu di bumi itu? Demikian ikhwan. Ini pertanyaan tapi sebenarnya ngejek. Ya, mengolok-olok mereka. Demikian ikhwah. Jawabannya sudah tentu sudah jelas. Ya sudah ada jawabannya. Buktinya mereka masuk neraka. Ya. Buktinya mereka masuk neraka. Yang menyembah Allah masuk surga, yang menyembah selain Allah masuk neraka. Posisi mereka itu saja sudah menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sudah jelas salah. Demikian ikhwah. Hanya di sini memang pertanyaan orang mukmin ini ya orang mukmin sedang mengolok mereka, bukan sedang bertanya dikarenakan tidak tahu, bukan karena bertanya tidak tahu. Baik. Apa jawaban mereka? Qalu na'am. Iya. Qalu na'am. Iya. Fa'adzana mu'adzin. Artinya iya di sini ikhwah, iya kami enggak dapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami. Karena memang ikhwah, semua tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, ya, itu hanyalah sangkaan-sangkaan belaka. Iyattabi'una illa dhon wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikut itu hanya sangka-sangka dan hawa nafsu mereka. Allah juga menyebutkan ma anzalallahu alaihi min sultan. Sama sekali nggak ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua sesembahan yang disembah selain Allah itu semua asumsi sangka-sangka dari para pelakunya. Beda dengan penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah ada dasar-dasar yang konkret, baik ayatul Qur'aniyah maupun ayatul kauniyah. Ya. Dua-duanya menunjukkan, mengerucut bahwasanya Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ateis yang enggak mengakui adanya Tuhan, atau mazhab ateis diantaranya mereka yang mengatakan bahwasanya tadinya Tuhan itu ada, kemudian dia ciptakan makhluk, setelah itu makhluk itu dia biarkan begitu saja berjalan dan bergulir dengan sendirinya. Sementara Tuhannya pergi, itulah kira-kira. Ya, itu orang ateis atau orang yang dualisme. Mereka yang meyakini adanya dua Tuhan, seperti orang al-ma'nawiyah, yang mereka yang mengatakan bahwasanya ada Tuhan cahaya, Tuhan gelap, atau seperti orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, ya, seperti Buddha ataupun Kristen yang mengatakan ada Trinitas dan lain-lainnya. Ya, dan lain-lainnya. Intinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Intinya di sini orang mukmin sedang bertanya dan pertanyaan itu sedang mengolok. Gimana? Tuhan yang kalian sembah sudah menempati janjinya belum? Nah, gitulah kira-kira ikhwah. Mereka katakan belum, ya. Maka fa'adzana mu'adzinun al-la'natullahi fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka penyuruh pun menyerukan, nah ini para malaikat maksudnya, penyuruh pun menyerukan di antara mereka al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwasanya laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Demikian ikhwah, karena orang kafir itu zalim ikhwah. Ya, orang-orang kafir itu orang-orang zalim. Orang-orang musyrik itu orang zalim. Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai ananda, janganlah kamu mensekutukan Allah, sungguhnya mensekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Makanya malaikat mengatakan kepada orang-orang kafir, jadi orang-orang kafir itu memang orang-orang yang mengakui Tuhan selain Allah, adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau tak mengakui Tuhan sama sekali. Ya, makanya Allah katakan makanya malaikat mengatakan al-la'natullah al-zalimin. Laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, adanya dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Ya. Di mana di situ ada saling jawab. Orang-orang mukmin sengaja mencari musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir yang menentang dakwah tauhid, yang menentang akidah Islamiyah, ya, yang seolah mereka itu adalah orang yang benar, ya. Orang-orang kafir dengan berbagai macam argumentasi mereka yang mereka buat-buat tersebut seolah-olah masuk akal, ya, seolah mereka yang paling logis. Adapun akidah Islam itu tidak logis,
Dan pada saat itu, ya, penduduk neraka, penduduk surga akan berdialog dengan penduduk neraka. Pertanyaannya gampang, gimana? Kami dapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami. Sekarang gimana Tuhan kalian? Sudah ditepati nggak janjinya kepada kalian? Tentu jawabannya tidak, karena mereka pada waktu itu sudah berada dalam neraka. Laqad kanal kuffaru fid dunya yukhasimunal mu'minin. Sungguh orang-orang kufar, orang kafir pada masa di dunia, mereka itulah yang memusuhi, yang mendebat orang-orang mukmin. Wa yaskharuna minhum, dan mereka mengolok-olok dan melecehkan mengolok-olok kaum muslimin. Wa yastahzi'una bihim, dan melecehkan mereka. Wa fi dzalikal yaum yantasirul mu'minun. Pada waktu itu nanti, ya, nanti di hari akhirat orang-orang mukmin akan mendapat pertolongan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza bihim wa hum fin na'imil muqim, di mana mereka pada saat itu orang-orang mukmin sedang berada di dalam nikmat yang kekal, yanzuruna ilal mujrimin. Pada waktu itu mereka melihat kepada orang-orang yang mujrim, pendosa-pendosa, orang-orang kafir. Fayaskharuna minhum, mereka pun balik, ya, mereka pun balik melecehkan mereka, mengolok-olok mereka, wayahzauna bihim, dan mengolok-olok mereka. Maka mereka pun membalas, tapi membalasnya nanti di hari akhirat, bukan di dunia. Ya, bukan di dunia. Kenapa ikhwah? Kalau di dunia, bagaimanapun ceritanya ikhwah, gak boleh kita mengolok-olok orang kafir. Kenapa? Karena kita berharap dia bisa taubat dari kekufuran mereka. Jadi hanya ada apa? Dakwah, mengajak pada kebenaran, nasihat. Hanya itu. Tidak ada hak kita untuk mengolok-olok mereka. Yang ada itu orang kafir yang mengolok-olok orang-orang mukmin. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia dan mereka mati dalam keadaan kekafiran, atau mereka mati dalam keadaan kemusyrikan, maka ikhwah layaklah mereka layaklah mereka untuk diolok-olok. Sudah layaklah mereka untuk dilecehkan. Sudah layaklah mereka untuk dihinakan. Karena apa ikhwah? Tidak ada yang lebih hina melainkan orang yang menempati neraka jahanam. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Karena sudah jelas rendahnya mereka, ya. Karena orang-orang penduduk surga itu bertemu dengan menemui atau mencari pada penduduk neraka yang dahulu sempat mengolok-olok mereka semasa di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Mutaffifin, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Mutaffifin, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu berada di dalam kebaikan. Orang-orang baik itu berada dalam nikmat, alal araiki yanzurun, dan mereka sambil bertelekan di atas dipan-dipan mereka, yanzurun, mereka lihat-lihat ke sana kemari. Ikhwah, ya. Kemudian ta'rifu fi wujuhihi nadratan na'im. Kamu akan lihat dari wajahnya terlihat keceriaan, dari wajah terlihat mereka sedang menikmati nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yusqauna min rahiqin makhtum. Pada saat itu mereka diberi minum min rahiqil makhtum, minuman khamar al-makhtum yang masih dilak, masih disegel. Artinya ikhwah, itu bukan minuman sisa. Yang diminum penduduk surga, setiap kali mereka minum, bukan minuman sisa. Tapi minuman yang belum pernah ada yang minum sebelumnya. Makanya ditandai dengan makhtum. Mereka diberi minum khamar yang makhtum. Makhtum yang sudah dilak. Belum ada yang buka sebelumnya. Belum ada yang buka tempat tersebut. Nah, di sini ikhwah rahimahullah, rahik khamar, ya khamar maksudnya, tentu khamarnya tidak sama dengan khamarnya dunia. Kalau khamar dunia itu kan sifatnya membuat pusing, ya, membuat sakit, buat muntah, sesuatu yang memang sangat tidak mengenakkan, buat mabuk, ya. Tapi khamarnya
akhirat tidak seperti itu, seperti yang pernah kita bahas tentang minuman penduduk surga. Masih ingat para pemirsa, di mana surga itu punya di surga itu ada mengalir sungai-sungai. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fiha anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min asalim musaffa. Di surga itu ada sungai-sungai, anhar, sungai-sungai. Jadi bukan hanya satu sungai. Sungai-sungai yang mengalir di dalamnya itu air yang sangat segar. Juga ada sungai-sungai, jadi bukan hanya satu sungai. Ada sungai-sungai yang mengalir di sungai tersebut adalah susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Tidak sama dengan susu di dunia. Susu di dunia dibiarkan 3 hari, 4 hari, dia akan basi. Wa anharum min khamril ladzatil lisharibin, dan sungai-sungai khamar yang sangat lezat untuk diminum. Wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai yang dalamnya mengalir madu-madu yang murni. Ada sungai-sungai air, sungai-sungai yang mengalir di situ susu, sungai-sungai yang mengalir dalamnya khamar, dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya itu yaitu madu murni. Itu ikhwah. Dan itu merupakan minuman-minuman penduduk surga yang dijadikan sebagai minuman. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Namun ada minuman-minuman khusus seperti ini ikhwah, ya. Yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka itu diberi minuman khamar yang dari tempat yang masih dilak. Kemudian khitamuhu misk. Laknya itu ikhwah, segelnya itu misk. Terbuat dari misk yang wanginya sangat luar biasa. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah maka hendaklah orang-orang itu berlomba untuk mendapatkan surga tersebut. Ya, fastabiqul khairat. Maka bersegeralah kalian untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surga yang luasnya, seluas langit dan bumi. Berlomba-lombalah untuk itu. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, di sini Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang bagaimana penduduk surga. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas kajian sebelumnya. Bagaimana kondisi penduduk surga, ya, yang mereka berada dalam nikmat yang sangat luar biasa, minuman yang sangat luar biasa, makanan yang sangat luar biasa, pakaian yang sangat luar biasa, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu, maka hendaklah kalian wahai manusia, ya, hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan surga tersebut. Wa mizajuhu min tasnim, dan air minum mereka itu bisa dicampur dengan tasnim, ya, tasnim, air tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim ini diambil dari mata air yang biasa diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin para pemirsa masih ingat tentang minuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penduduk surga. Di antaranya ikhwah ada yang disebutkan wa mizajuhu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum dengan sebutan kana mizajuha zanjabila. Nah, campuran minumannya itu yaitu jahe. Wa mizajuha zanjabila. Kana mizajuha zanjabila. Campurannya itu jahe. Ainan fiha tusamma salsabila. Yaitu mata air yang ada di surga disebut dengan mata air salsabila. Jadi ada minuman jahe ikhwah. Ya. Itu jahe apa Ustaz? Jahe merah atau jahe kuning? Allahu alam. Ya. Apakah rasa jahe surga seperti jahe sekarang ini yang agak sepet-sepet, agak pendar-pendar dan pedas? Enggak tentunya ikhwah. Ya. Ya. Namanya jahe sama tapi hakikatnya berbeda. Itulah ikhwah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi orang-orang mukmin di surga, barulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hukuman orang-orang yang telah mengolok-olok orang mukmin ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang ajramu, orang-orang yang mujrim, orang-orang pendosa, orang-orang kafir, kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Dahulu mereka semasa di dunia itu mentertawai orang-orang mukmin. Ya, mengolok-olok orang mukmin. Kemudian wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka melintas bertemu dengan orang-orang mukmin, yataghamazun. Yataghamazun ini ikhwah, ya. Itu adalah satu mimik wajah, apakah dengan alis ataukah dengan bibir ataukah dengan mata, kedip-kedipan. Namun intinya adalah untuk menghinakan, ikhwah. Ya, mungkin bahasa kita sekarang ketika orang mukmin, nah gitulah. Nah, apa kalau orang Melayu bilang mencibir, dicibirnya. Artinya satu ekspresi yang tujuannya itu untuk mengolok-olok dan menghina seseorang. Ya, mereka saling memberi isyarat kepada temannya. Nah, gitu lah. Nggak ada bicara di sana. Ya, taghamazun tanpa bicara, tapi memberikan ekspresi, ya, memberikan ekspresi apakah dengan alis, dengan mata, dengan hidung, dengan bibir, yang tujuannya itu menghinakan dan mengejek orang-orang mukmin tanpa ada kata-kata, hanya pakai ekspresi. Atau dengan juga para ulama itu menyebutkan, ikhwah, taghamazun itu bisa juga dengan ekspresi tubuh, ya, yang tujuannya sama untuk menghinakan. Namun lebih banyak para ulama menyebutkan ekspresi wajah dari mulai alis, mata, hidung, bibir, ya, pipi yang digunakan, ekspresi yang digunakan untuk menghinakan orang-orang mukmin. Itu yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka, ya, apabila mereka melintas, yataghamazun, mereka melecehkan, mengolok-olok mereka dengan ekspresi wajah mereka. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Apabila mereka kembali ke keluarga mereka, inqalabu fakihin, mereka itu kembali dengan rasa gembira. Merasa gembira karena mereka sudah berhasil mengolok-olok orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Mereka rasa bahagia, puas rasanya mereka mengolok-olok begitu. Padahal hanya sekedar dengan ekspresi, kan, tidak ada dengan kata-kata. Tentu ikhwah, mengolok-olok dengan kata-kata itu biasanya lebih kasar, biasa lebih tajam ketimbang mengolok-olok dengan ekspresi wajah. Namun begitu pun, saking tak sukanya mereka dengan orang-orang mukmin, ya, saking musuhnya mereka dengan orang mukmin, dengan mengolok-olok pakai ekspresi wajah saja, itu sudah membuat mereka sangat bahagia. Ya, ibarat begini ikhwah, setelah mereka mengolok-olok, gitu-gitulah ya, mengolok-olok orang-orang mukmin, ketika mereka bertemu, mereka pulang, menceritakan kepada keluarganya, tadi saya, atau kalau dia seorang ayah, tadi ayah mengolok-olok orang mukmin, merasa senang. Ya, mereka merasa senang dengan mengolok-olok orang mukmin dan diceritakan itu kepada keluarganya. Seolah-olah suatu hal yang sangat menyenangkan bagi mereka. Keluarganya sangat senang mendengar cerita yang mengolok-olok itu. Mereka juga sangat senang menceritakan tentang olok-olok yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin. Begitulah parahnya ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka melihat orang-orang mukmin, qalu, mereka mengatakan inna haula'i ladallun. Orang ini orang sesat. Ikhwah. Jadi berbagai macam cara mereka lakukan, mereka gunakan untuk mengolok-olok dan merendahkan dan melecehkan orang-orang mukmin. Demikian ikhwah, bukan hanya dengan fisik, dengan perbuatan tangan, dengan kaki, tapi juga dengan berbagai macam cara. Ya, terutama dengan lisan mereka, dengan mengatakan mereka ini orang-orang sesat. Demikian ikhwah. Ya, kalau kita lihat dalam ayat-ayat itu banyak ikhwah,
Allah ceritakan bagaimana sikap orang-orang kafir yang mengolok-olok, menghina, melecehkan, menuduh, menjustifikasi orang-orang mukmin dengan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti. Ikhwah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman, qalu, mereka mengatakan, anu'minu kama amanus sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang bodoh-bodoh ini? Jadi ikhwah, orang-orang yang beriman kepada Allah mereka katakan orang-orang bodoh. Berarti kan mereka menganggap mereka lah orang yang pintar. Mengatakan orang bodoh, ikhwah, ini kan suatu penghinaan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka katakan orang bodoh. Mereka katakan orang yang idiot. Ikhwah, ini penghinaan yang sangat luar biasa. Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti berimannya orang idiot-idiot yang bodoh-bodoh ini? Demikian ikhwah, ya. Bayangkan ikhwah, terbalik sudah. Yang beriman kepada Allah dikatakan orang bodoh. Sementara mereka yang menyembah berhala, mereka menganggap diri mereka orang yang paling pintar. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jangan sekali-sekali mengatakan dukun itu orang pintar, ya. Karena sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan dukun itu orang pintar. Itu bukan orang pintar, itu orang bodoh. Demikian ikhwah, ya. Karena banyak kesyirikan yang dia lakukan. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Makanya salah satu trik setan, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, merubah kata-kata untuk satu ungkapan maksiat yang sebenarnya kata itu mengandung celaan, dirubah dengan bahasa yang lebih halus. Misalnya ini pelacur, ya, dirubah jadi apa? Kupu-kupu malam, ani-ani. Kenapa dirubah? Bilang pelacur sudah. Biar selesai. Nampak dari kata saja itu sudah perbuatan yang hina. Jangan dirubah dengan yang lebih halus. Dukun, katakan dukun, jangan paranormal, orang-orang pintar. La haula wala quwata illa billah. Itu trik syaitan untuk memberikan kesan lebih soft terhadap maksiat-maksiat yang Allah Subhanahu wa taala sudah larang dilakukan oleh umat manusia. Tapi rahimallahu wa iyyakum. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhalun. Kalau mereka melihat orang-orang mukmin, mereka katakan ini orang-orang sesat. Kalau ayat yang surah Al-Baqarah kita sebutkan tadi, mereka katakan ini adalah orang-orang bodoh dan orang-orang idiot. Ya. Ada lagi ikhwah, mereka mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 66, Allah mengatakan bagaimana ucapan orang kafir, inna lanaraka fi safahatin wa inni lanadhunnuka minal kadhibin. Ini ucapan mereka kepada nabi mereka. Inna lanaraka safahatin. Kami itu melihat engkau, wahai orang yang mengaku nabi, yaitu orang yang bodoh. Kemudian kami melihat kamu itu sebenarnya pembohong. Bayangkan ikhwah, seorang nabi utusan Allah Rabbul Alamin dituduh orang bodoh, dituduh orang yang berdusta. Ikhwah, ya. Padahal tidak sedikit orang-orang yang mengucapkan ini sebenarnya dia mengakui, ya, dia mengakui apa yang dibawa oleh para nabi itu benar. Saya berikan contoh. Seperti Firaun. Firaun ketika dia didatangi oleh Nabi Musa mengajak dia untuk beriman kepada Allah karena Firaun ini telah berani lancang mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, dengan berbagai macam alasan-alasan, ya. Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizat-mukjizatnya yang Allah turun kepada dia. Apa kata Nabi Musa? Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira linnas. Firaun, kamu sebenarnya sudah tahu tidak ada yang menurunkan mereka itu para nabi, ya, kecuali adalah rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhannya langit dan bumi. Kamu kan sudah tahu sebenarnya itu. Kamu sudah tahu. Ya, seolah Nabi Musa mengatakan, Firaun, kamu mengatakan kamu itu Tuhan. Ya, sebenarnya kamu sendiri sudah tahu kamu itu bukan Tuhan. Dan kamu juga sudah tahu bahwasanya aku bawa ini sebuah kebenaran. Makanya kan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wajahadu biha
wastayqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Mereka mengingkari, tapi sebenarnya dalam hati mereka itu meyakini. Mereka mengingkari secara lisan, mereka mengatakan enggak, kamu itu sesat. Tapi wastayqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Tapi mereka meyakini dalam hati mereka. Kenapa mereka enggak mau menerima? Karena zalim, merasa lebih tinggi. Merasa gak layak dia mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa seolah Firaun mengatakan, Musa kamu pula jadi nabi, kamu kan aku dapati hanyut, anak hanyut, kira-kira gitulah. Anak hanyut, kalau nggak aku pelihara kamu jadi santapan kuda Nil, gitulah lebih kurang mungkin begitu ikhwah. Ya, celaan Firaun kepada Nabi Musa alaihissalam. Taib ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Jadi ya mereka dengan mengatakan kamu itu bodoh dan kamu itu dusta. Ada lagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, surah Araf ayat 60, innalanaraka fi dhalalim mubin. Itu ucapan terhadap seorang nabi. Kaumnya mengatakan, kami itu melihat ente itu sesat. Bayangkan, seorang nabi dikatakan sesat. Ya. Kemudian, kalau kita lihat lagi dalam Sot ayat 4 dan 5, ya, wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka merasa aneh. Wa ajibu an ja'ahum mundirum minhum. Mereka merasa aneh, suatu hal yang aneh ketika mereka diingatkan tentang kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Apa kata mereka? Wa qala al-kafirun. Orang kafir mengatakan bahwasanya hadza sahirun kadzdzab. Ini adalah tukang sihir pendusta. Jadi rahimallahu wa iyyakum, tuduhan-tuduhan seperti itu sejak zaman para rasul-rasul terdahulu. Mengemban dakwah tauhid sudah banyak tuduhan-tuduhan mereka terhadap para nabi dan rasul serta pengikut-pengikut para nabi dan rasul. Ya, bukan hanya dituduh sesat, dituduh tukang sihir, dituduh pendusta, dituduh majnun, dituduh gila, dituduh idiot dan seterusnya. Itulah tuduhan-tuduhan mereka kepada pengemban dakwah tauhid. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam ayat ini mereka mengatakan inna haula ila dhalun. Ini adalah orang-orang sesat. Ya. Kemudian wa ma ursilu alaihim hafizin. Kami itu tidak mengutus mereka untuk menjaga orang-orang mukmin. Itu bukan tugas mereka. Ya. Tugas mereka adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia tinggalkan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan dan beralih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mengamati tingkah laku, perbuatan, gerakan ataupun aktivitas orang-orang mukmin. Bukan tugas mereka itu. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian falyaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari ini orang-orang mukmin, orang-orang yang mukmin minal kuffar yadhakun akan balik mentertawakan orang-orang kafir. Dahulu orang-orang kafir semasa di dunia mentertawai, mengolok-olok, melecehkan, memberikan tuduhan-tuduhan buruk pada orang mukmin, dan fal yaumal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Hari ini kata Allah, yaitu hari berbangkit nanti, orang-orang mukmin akan balik mentertawai orang-orang kafir. Alal laraiki yanzurun. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan mereka, yanzurun, sambil melihat. Ya, sambil melihat. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bukankah orang-orang kafir itu akan diberikan balasan sebagaimana yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Demikian ikhwah. Mereka pernah mengolok-olok orang mukmin. Orang mukmin akan mengolok-olok mereka nanti. Mereka pernah melecehkan orang mukmin nanti akan melecehkan mereka. Mereka pernah, apalagi ikhwah, mereka pernah menghina orang-orang mukmin akan menghina mereka. Al-jaza ma'al jinsil amal. Al-jaza ma'al jinsil amal, yaitu balasan sesuai dengan amalan yang pernah dilakukan. Dalam ayat yang lain, surah Al-Mu'minun ayat 111 sampai 118, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sampai 108 sampai 111.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Karena ributnya penduduk neraka, kata Allah, udah kalian jangan ribut, udah di situ saja udah. Kalian rasakan azab neraka itu. Kalian rasakan azab neraka itu. Udah, diam. Enggak usah minta kembalikan dunia, enggak ada itu. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Jangan kalian ribut. Udah, kalian rasakan aja nikmat rasakan saja azab neraka itu. Kenapa? Innahu kana fariqum min ibadi. Mereka itu yang masuk surga itu fariqum min ibadi, sekelompok hambaku, yaquluna rabbana ighfir lana, yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Mereka dahulu yang masuk surga sekarang ini, kata Allah, yaitu sekelompok hambaku yang dulu semasa di dunia mereka katakan rabbana amanna faghfir lana warhamna. Mereka berdoa memohon kepadaku, ya Allah, ya Tuhan kami beriman, ampunkan dosa kami dan rahmati kami, wa anta khairur rahimin, engkau adalah sebaik-baik zat yang maha memberi pengampunan dan rahmat. Itu ucapan mereka semasa mereka di dunia. Tapi apa yang kalian lakukan, wahai penduduk neraka? Ini Allah mengingatkan mereka akan tingkah laku mereka terhadap orang-orang mukmin semasa mereka di dunia. Ya, saya ulangi, ketika orang-orang kafir minta agar mereka dikembalikan ke dunia supaya mereka beramal soleh, la'alli a'malu solihan fi ma tarak, agar aku bisa melakukan amal soleh yang pernah kutinggalkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan tak ada, enggak usah. Udah, qala khsa'u fiha, kalian diam di sana. Rasakan tuh azab neraka. Adapun orang-orang hamba-hambaku yang sudah masuk surga sekarang, innahu kana fariqum min ibadi. Mereka adalah sekelompok hamba-hambaku, yaquluna rabbana ighfir lana, yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Mereka dahulu mengatakan, hamba-hambaku yang mukmin mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepada Engkau, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan faghfir lana dan warhamna, dan rahmatilah kami, kasihanilah kami, ya Allah, dan Engkau adalah sebaik-baik zat yang maha memberi rahmat. Itulah yang mereka lakukan. Lantas apa yang kalian lakukan dengan mereka, terhadap mereka semasa dunia, dengan yang mereka berdoa kepada Allah, bukan doa kepada selain Allah? Lantas apa respon kalian, wahai penduduk neraka? Apa respon kalian dahulu semasa di dunia? Apa itu, ikhwah? Fattakhatumuhum sikhriyan. Kalian ternyata pada waktu itu mengolok-olok mereka, meremehkan mereka. Ya, mana? Begitu, ikhwah. Kalian remehkan mereka dengan ucapan dan doa mereka itu. Hatta ansaukum dzikri, sampai kalian itu lupa dengan zikir kepadaku. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian dahulu mentertawai mereka. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Hari ini aku beri mereka ganjaran bima sabaru, atas kesabaran yang mereka lakukan. Innahum humul faizun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sukses. Ikhwah. Jadi orang-orang kafir dahulu begitu, ikhwah. Semasa dunia okelah mereka punya kemampuan untuk menghina orang-orang mukmin. Demikian, ikhwah, apa ini orang-orang mukmin, salatnya tunggang tunggi, bila kira-kira, ikhwah. Apa ini? Dihinalah kaum muslimin, dicerca kaum muslimin, kalian mentertawakan orang-orang mukmin, kalian anggap tak masuk akal. Demikian, ikhwah, ya. Seperti ketika para rasul mengajak orang-orang untuk beriman kepada hari berbangkit. Ya, beriman dengan hari berbangkit. Kemudian apa jawab mereka? Aidza mitna wa kunna turaban inna lama ba'utsun. Loh, kalau kita sudah jadi tanah, mati jadi tanah, terus kita dibangkitkan. Nah, demikian, ikhwah. Pertanyaan ngejek kira-kira. Ya. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya, itulah dia. Jadi ikhwah, dan hari ini aku beri mereka ganjaran. Ya, aku beri mereka ganjaran dikarenakan kesabaran mereka. Dan aku masukkan mereka ke surga. Kalian ingat, itu yang kalian lakukan dahulu semasa kalian, wahai penduduk neraka, kalian dahulu sempat pernah
meleceh-lecehkan mereka dan mentertawakan mereka. Naam, wallahu qad juzi al-kuffaru bimisli ma kanu yaf'alun. Betul. Allah telah memberikan balasan orang-orang kafir sebagaimana yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan itu sesuai dengan amalan yang pernah mereka lakukan. Wa yatadzakkarul mu'minu fi jannatin na'im dzalikal qarin awis sadiq alladzi kana yuzayyinu lahumul kufar fid dunya. Dan orang-orang mukmin yang pada waktu itu di surga, sudah masuk surga, sudah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan teman-teman mereka dahulu semasa di dunia, di mana teman-teman mereka itu mengajak mereka menghiasi kekafiran, ya, semasa di dunia. Oh, ini pemahaman seperti ini bagus, pemahaman ateis itu bagus, pemahaman, pokoknya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mereka itu mengajak pada pemahaman kufur. Wa kana yad'uhu ila tilkal mabadi'id dhallati allati taj'aluhu fi safil kafir ada Allah. Di mana mereka mengajak teman-teman mereka dahulu semasa dunia, mengajak mereka untuk meyakini prinsip-prinsip yang sesat, yang kalau mereka yakini itu, maka mereka akan Allah tempatkan satu saf dengan orang-orang kafir. Itu ikhwah. Alhamdulillah mereka tak terpengaruh. Jadi ikhwah, jadi semasa di dunia ada orang-orang, udahlah tinggalkan Islam, udahlah janganlah berakidah seperti ini. Dikit-dikit kafir, dikit bid'ah, kira-kira gitu ikhwah. Ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika itu ikhwah, ya ketika itu orang-orang mukmin akan mengingat kawan-kawan mereka. Ingat nggak dulu ya? Ingat nggak dulu ada teman kita itu ngajak pada kekufuran? Ya, mereka memandang baik prinsip-prinsip kekufuran. Ya, mereka menganggap baik, kan ada ikhwah orang yang mengatakan dia Muslim tapi mengatakan bahwasanya semua agama sama. Mereka menganggap inilah satu toleransi yang sangat bagus. Menurut mereka inilah toleransi yang paling afdol. Nggak boleh mengatakan agama yang lain sesat. Nggak boleh mengatakan agama lain itu salah. Demikian. Dikarenakan dengan pandangan agama dia. Seolah mereka katakan kita nggak boleh mengatakan agama Kristen itu sesat dengan kacamata kita. Kalau kita pandang Kristen itu dengan kacamata Kristen, pastilah mereka akan meyakini itu yang benar. Demikian ikhwah. Akhirnya muncullah satu pernyataan, semua agama itu benar. Ini kan kufur ikhwah. Dengan berbagai macam silat lidah, dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang mempesona yang sebenarnya isinya adalah kesesatan. Kemudian fayuhadditsu ikhwanahu an dzalikal qarin. Lantas penduduk surga ini bercerita tentang dengan temannya. Ya. Penduduk surga menceritakan kepada temannya juga penduduk surga. Saya dulu punya kawan lah. Teman saya ini dulu mengajak pada kekufuran. Gimana kalau kita cari mereka? Di mana posisi mereka sekarang? Nah, itu ikhwah. Jadi yang punya pengalaman hampir disesatkan oleh kawan-kawannya, ya. Dia bercerita kepada kawan-kawannya sama penduduk surga. Yad'uhum lin-nadhri ilaihi fil maqarrihi alladhi yu'adzabu fihi. Di mana teman ini mengajak temannya sesama penduduk surga, ayo kita cari di mana mereka. Kita cari di jahanam sebelah mana mereka, di neraka sebelah mana mereka. Fa indama yara ma yu'anuhu ma yu'ayanuhu minal adzab ya'lamu mudda ni'matillahi alaihi. Ketika mereka tahu bahwasanya ternyata kawan-kawan dia, teman-teman dia yang dahulu mengajak pada kekufuran, ternyata tempatnya dalam neraka yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, taulah mereka bagaimana kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya ikhwah, ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah dia. Artinya seorang itu terkadang belum merasakan nikmat kecuali setelah melihat nikmat tersebut tercabut. Atau ada orang yang nggak mendapatkan nikmat itu. Kita makan hari-hari. Kita setiap hari makan. Kita bisa jadi kurang mensyukuri nikmat makan tersebut. Kecuali setelah melihat ada orang lain yang nggak makan. Masya Allah, kita punya nasi melimpah, lauk melimpah. Sementara ada orang yang jangankan lauk, nasi pun susah dia dapatkan.
Nah, ini penduduk surga ketika melihat kawan-kawannya yang dahulu mengajak dia ke dalam pada neraka, ternyata kawan-kawannya itu berada di neraka, sementara mereka di surga merasa sangat nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa kaifa khallasahu min halihi, di mana Allah telah menyelamatkan mereka dari apa yang sedang ditimpa oleh kawan mereka yang dalam neraka tersebut. Summa yatawajjahu ilaihi billaumi wat ta'nibi. Kemudian mereka pun mencela dan mencerca kawan-kawan mereka yang dahulu mengajak kepada kekafiran. Fa aqbala ba'duhum ala ba'dhi yatasaalun. Maka penduduk surga ini pun duduk berhadap-hadapan, saling bertanya-tanya. Sebagaimana telah kita bahas, saling bertanya-tanya artinya kamu gimana kondisinya, begini-begini. Sehingga sampailah pada permasalahan, qala qailum minhum inni kana li qarin. Berkata salah seorang mereka, dahulu saya punya kawan lah. Jadi setelah mereka saling menceritakan bagaimana perjalanan alam barzakh mereka, menceritakan bagaimana perjalanan mereka sejak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, sampai pada titik mereka teringat dengan kawan mereka. Dulu saya punya teman lah. Nah itu. Qala qailum minhum inna li kana li qarin. Dulu saya punya kawan. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. A'innaka laminal musaddiqin. Mereka katakan, apa kamu itu pantas untuk kami percayai? Atau apakah kamu memang betul yang mengatakan a'idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a'inna lamadinun? Yaitu kalau kami mati, ya, kalau kami meninggal mati, terus kami sudah jadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang, terus kami dibangkitkan. Demikian itu. Bertanya tapi mengolok. Karena memang mereka tidak beriman dengan hari berbangkit. Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a'inna lamadinun? Kalau seandainya kami mati kemudian sudah jadi tanah atau jadi tulang belulang, terus kami dibangkitkan. Nah, demikian ikhwah. Apa bisa kami percaya omonganmu? Tapi ini ikhwah, omongan yang nilainya ataupun dengan ekspresi mengolok-olok. Qala hal antum muttali'un? Jadi si salah seorang penduduk surga ini bercerita kepada temannya, dulu saya punya teman. Jadi teman saya ini dulu mengatakan, gimana kami mau percaya kamu? Masa kalau kami sudah mati, kemudian jadi tanah, kemudian jadi tulang, terus kami dibangkitkan? Kemudian mereka katakan lagi, qala hal antum muttali'un? Mau nggak kita cari dia di mana? Itu dia. Di mana nih? Orang yang dulu mengatakan mengolok-olok tentang masalah hari berbangkit. Fattala'a fara'au fi sawa'il jahim. Taulah, jumpalah, ternyata mereka berada di tengah-tengah neraka jahanam. Qala tallahi in kitta laturdin. Kata penduduk surga kepada penduduk neraka, kau hampir saja kau dahulu mencelakakan aku. Hampir saja kau menyeret aku masuk neraka. Kemudian, falaula ni'matu rabbi, seandainya tidak dikarenakan nikmat Tuhanku, lakuntu minal muhdorin, sungguh aku termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di sini penduduk surga mengatakan, alhamdulillah Allah menyelamatkan kami. Seandainya tidak dikarenakan anugerah dan hidayah dari Allah, pasti kami terseret dengan ucapanmu yang merupakan kekufuran dan akhirnya kami bersama kau masuk dalam neraka jahanam. Afama nahnu bimayyitin? Apakah kita akan mati? Illa mautatun al-ula wa ma nahnu mu'adzabin, kecuali kematian kita yang pertama dan kami tidak akan diazab. Ikhwah, sementara kalian juga nggak mati dan kalian hidup dalam diazab. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka diazab, kondisi mereka bagaikan nggak hidup, nggak mati. Azab mereka yang seharusnya membuat mereka mati, tapi di dalam neraka tidak ada lagi kematian sebagaimana dalam surga. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Ini merupakan kesuksesan yang sangat agung. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang intinya bahwasanya penduduk orang-orang mukmin yang diolok-olok oleh orang-orang kafir, memberikan justifikasi, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka nanti di hari akhirat mereka akan berbalik mencemoohkan mereka. Gimana?
Bisa nggak Tuhan kalian menyelamatkan kalian dari neraka? Demikian ikhwah. Ya, ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Orang kafir dahulu semasa di dunia mentertawakan orang mukmin juga nanti akan mentertawakan mereka, ya. Dikarenakan kebodohan mereka semasa di dunia yang tidak beriman terhadap Allah dan hari akhirat, tidak beriman terhadap utusan-utusan yang Allah kirimkan kepada manusia, agar manusia-manusia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar manusia-manusia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kajian tentang dahku ahlil jannati min ahlin nar. Penduduk neraka akan mentertawakan penduduk surga, akan mentertawai penduduk neraka, dikarenakan sebagai balasan mereka dahulu mentertawai orang-orang mukmin. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Allahu a'lam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema penduduk surga yang menertawakan penduduk neraka. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimanakah proses hisab, mizan, dan sirat menjadi penentu perjalanan manusia menuju surga atau neraka? Dan apa saja yang perlu dipersiapkan seorang muslim untuk menghadapi tahapan tersebut? Terima kasih Ustadz. Bapak yang bertanya, mungkin kalau ada filenya, videonya, itu sudah kita bahas secara urutan, ya, terkait dengan hisab, adanya mizan, ya, adanya mizan. Kita sudah bahas bahwasanya hisab, mizan, hisab itu sebelum sirat, ya. Hisab dan mizan itu sebelum sirat. Ikhwa azallahu wa iyyakum, di mana hisab itu ada tiga yang terkait dengan hisab. Pertama, orang mukmin yang tidak dihisab. Yang kedua, orang mukmin dihisab tapi hisabnya hisab yang mudah. Maka yang kedua ini, mereka setelah dihisab diberikan hisab yang mudah dan diampuni dosanya dan disuruh masuk surga. Yang ketiga yaitu hisaban asirah, hisab yang sulit, dan ini akan dipastikan dia masuk ke dalam neraka. Namun di akhir ceritanya nanti dia juga akan dimasukkan ke dalam surga. Demikian ikhwan, itu hisab. Adapun mizan, ini merupakan menimbang amalan. Mizan menimbang, yang ditimbang pertama, yang ditimbang orangnya, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya nanti akan didatangkan seorang laki-laki yang badannya besar, namun tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Artinya sangat ringan. Jadi orang yang ditimbang. Kalau tadi pahalanya ditimbang, amalannya ditimbang. Apabila pahalanya lebih berat, maka surgalah dia. Ya, apabila dosanya lebih berat, maka nerakalah dia. Kemudian yang ditimbang orangnya. Tapi begitupun walaupun orang yang ditimbang, tetap yang memberatkan dia adalah amalannya. Yang ketiga yang ditimbang adalah buku catatan amalan baik dan amalan buruknya. Itu mengenai timbangan. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, adapun yang namanya sirat, ya, seperti yang pernah kita bahas bahwasanya yang meniti sirat itu hanya orang-orang mukmin saja. Hanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim, ya. Jadi adapun orang-orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengikuti sesembahan mereka. Yang menyembah Firaun akan berkumpul dengan Firaun dan akan mengikuti Firaun. Dan Firaun itu fa'auradahumul nar, akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Yang mereka menyembah bulan, yang mereka menyembah berhala dan menyembah Namrud misalnya, atau menyembah batu. Nah, mereka itu akan mengikuti apa yang mereka sembah. Dan mereka yang mereka sembah selain Allah itu akan
menjerumuskan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Tinggallah orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Nah, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memisahkan seperti yang setelah kita bahas? Allah Subhanahu wa taala pisahkan, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka cahaya. Orang-orang mukmin akan punya cahaya, dia akan cepat berjalannya. Orang-orang munafik mereka katakan iktabis min mereka mengatakan bahwasanya undurna naqtabis min nurikum. Naqtabis min nurikum. Tunggulah kami sebentar agar kami bisa juga ikut dengan menggunakan cahaya kalian. Qilarji'u wara'akum faltamisu nuro. Kata Allah, enggak, kalian balik ke belakang. Cari cahaya kalian sendiri. Udah, setelah terpisah antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, faduriba bainahum bisuril lahu babun batinu fi rahmah wa dhahiruhu min qibal adzab. Maka Allah pisahkan dengan dinding. Dah, orang munafik di sini, orang mukmin di sini. Dan ada pintunya. Orang-orang munafik melihat pintu seolah yang di dalam pintu itu semua mendapatkan azab. Padahal yang di belakang pintu itu orang-orang mukmin tidak sedang mendapat azab, tapi sedang mendapat rahmat. Nah, orang-orang mukmin inilah yang akhirnya yang akan menipi ke sirat. Ya, ada yang bagian kilat, ada yang bagaikan angin, ada bagian naik kuda, coba dan seterusnya. Itulah dia ya. Allahu a'lam bishawab, dan itu yang sudah dirojakan oleh penulis buku. Ya, yaitu yang meniti sirat itu hanya orang-orang muslim saja. Yang akhirnya walaupun mereka diazab dalam neraka, tapi mereka pada akhirnya juga akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, karena waktu kita sudah sampai pada akhir, saya kira itu sajalah kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita keteguhan dalam akidah, jangan sampai tergoda, tersesatkan dengan ucapan-ucapan yang manis yang sebenarnya itu dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam. Makanya berhati-hati, terutama ikhwah, hati-hati mencari teman. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ma'adini khalilihi falyanzur ahadukum mimman yukhalil. Seorang itu bersama agamanya seperti agama temannya, maka perhatikan, pilih-pilihlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Karena as-sahib sahib, teman itu akan menyeret. Kalau kita punya teman yang baik, maka dia akan seret kita kepada kebaikan. Kalau kita memiliki teman yang buruk, maka dia akan menyeret kita kepada keburukan. Demikian ikhwah. Ya, tapi itu sajalah kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya hingga hatta atanal yakin, hingga kematian kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannat wan Nar menuju negeri abadi dengan tema penduduk surga yang menertawakan penduduk neraka. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu